Pertemanannya toksik, hubungannya toksik, apa yang kita sampaikan nanti bisa disampaikan lagi ya kan. Apalagi Kalau roll T, B apa? kok buru-buru amat ke situ. Seminggu bisa 2-3 kali bapaknya nginep di rumah. Tapi menikmati. Papa diisep. Aku habis tergiur Kak, soalnya yang di mantan aku yang C ini kan dia kan salah satu selebgram juga. Kamu terima di depan mata kamu pacar kamu ML sama orang lain bawa orang ke rumah terus kamu ngelihat mergokin dan kamu diem aja. Kalau gue cincang. Menjudge atau menghakimi, Bener kita ya? cuma Iya, benar, mendengarkan serius. cerita. Just bisikin. Sapose. Kayaknya pernah live TikTok lagi. Aku hampir mau Giling. pakai linggis, Diapain? Pakai linggis? mau di linggis. Aku sering ditendang dan diinjek dari kasur. Ini bapaknya nih. Bapak dan anaknya. Toksik kan lu juga? Kamu mau ngomong apa kepada sosok kamu waktu kecil? Selamat datang di podcast Jangan Pandang Sebelah Mata. Bersama saya Jeva Kasilalahi dan juga adik saya Bule Real, dan hari ini kita kedatangan satu bintang tamu yang tentunya ini agak greget gitu. Pinky gimana gitu ya. Abang ini pinky sesuai dengan kehidupannya dan masa lalunya, tapi menimbulkan rasa traumatik yang tidak sepinky hati dan bajunya. Oh, berarti tidak romantis, Nggak tidak romantis. bahagia seperti itu ya Bule ya. Betul sekali. Karena tema kita pada episode kali ini yaitu gay toxic relationship. Toxic kan lu juga? Oke, nanti Oke. kita pokoknya kalau ngomongin toksik banyak sakit hatinya. Banyak sakit hatinya ya? Iya, kayak pengen nangis gitu kayak. Nggak usah nangis dong Bule. Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu. Sebut saja nama beliau itu Babang Baby. Yes. Oke, Halo Bang Baby. Halo Kak JJ dan Kak Bule. Aku mungkin manggil Kak Bule. Dede gimana? sayang manggil. Oh Dede, Dede. manggilnya Dede. Aku kakak, dia Dede. Iya. Dede Kabul. Ya, Dede. Dede kabul. Semoga cita-cita kamu terkabul ya. Amin. Apa kabar Bang Baby? Alhamdulillah baik. Baik. Baik Kak JJ baik. Tapi dari mata kamu nggak baik-baik saja loh. Ya kalau aku lihat sih kayaknya ada sesuatu yang bakal kita kulik sih malam ini. Kenapa kamu kayak nervous atau deg-degan gitu di meja podcast ini? Traveling di pikiran aku Kak. Karena campur aduk yang saat ini aku rasakan. Di sisi lain aku sangat senang aku ditemukan oleh kedua orang yang sangat luar biasa ingin Amin. mendengarkan cerita aku. Karena sejauh ini selama ini aku memendam sendiri. Oh, kamu Berarti nggak ini pernah belum cerita. pernah? Ini belum Kamu pernah? nggak pernah cerita Aku belum sama temen pun atau saudara? Temen pun aku hanya short talk aja gitu. Jadi Short talk. short talk aja, nggak aku kasih tahu spesifikasinya, spesifikasi handphone nggak sih? Oh, kayaknya SPB enggak sih? Lebih detailnya lagi apa yang aku alamin, apa yang aku rasakan gitu. Iya sih, benar sih pilihan dia kayak gitu, karena tahu sendiri kalau maaf ya, maksudnya di dunia gay atau LGBT yang aku tahu nih, circle aku rata-rata ya pertemanannya toksik, hubungannya toksik, apa yang kita sampaikan nanti bisa disampaikan lagi ya Iya, kan. Apalagi- dengan aku ngejalanin hubungan aku aja udah ngerasa toxic, ketemu temen-temen yang aku rasa juga not real for my best friend gitu kan. Akhirnya aku lebih memilih ya udah ini adalah yang aku rasain, ini Dipendam pilihan, sendiri. iya, ini pilihan hidup aku sendiri, aku pendam sendiri dan depresi. Tapi umur berapa Depresi. sih sekarang? Saat ini usia aku 30 tahun Kak. 30 tahun. Iya lebih tua. 30 tahun kamu itu merasakan kamu suka sama sesama jenis itu baru sadarnya di umur berapa? Di umur Atau kamu di momen kapan? ini sih di usia aku di usia 19 tahun Kak. 19 tahun. Berarti Setelah aku setelah lulus lulus SMA. Iya. Oh, betul. sebelumnya itu tidak ada ketertarikan kepada laki-laki atau Iya, sama jenis. bahkan aku dulu di sekolah pun ribut sama teman-teman hanya untuk rebutin cewek.
Oh gitu. Iya, Oh dan- cewek, ini dulu cewek dulu nih. Dulu Iya, enggak, dan masih aku- sekolah masih sama cewek, masih suka cewek. sekolah, suka sama cewek dan aku tungguin dari kelas 1 SMK Uh-uh. sampai aku lulus, aku hanya ke dia aja. Oke. Aku karakter cowok yang bucin. Oh, karakter cowok yang bucin. Kamu Iya. kejar terus, dia tungguin terus. Iya, berkali-kali dia pacaran dengan teman-temanku yang lain. Temanku juga tahu aku sukanya sama orang ini, tapi aku selalu nggak pernah berhasil mendapatkan dia. Mohon Malah maaf, teman-teman aku. itu wanita apa piala bergilir? Kok semuanya dicicipin ya? Astagfirullahaladzim. Iya, semua teman-temannya cicip semua loh. Iya, jadinya Dia doang Salome enggak? ya. kayak boneka piarannya KLL dong Salome. Ya Allah. Terus ketika kamu menyadari kalau kok gue mulai tertarik sama laki-laki, kok gue mulai nyaman dan menjalin relationship itu kapan? Setelah lulus sekolah dan Hah? aku mulai mencari jati diriku justru ketika aku lulus sekolah. Heeh. Disitulah momen-momen dimana aku merasa kesepian. Oke. Aku ngerasa, memang kan dari kecil aku nggak ada sosok seorang ayah. Oke, tidak ada figur seorang ayah dan tidak ada panutan bagaimana untuk menjadi seorang laki-laki. Betul. Di sisi lain juga aku anak tunggal. Kamu Aku anak nggak tunggal? punya adik, nggak punya kakak, jadi Oke. nggak ada tempat untuk aku sharing apapun yang aku rasakan. Baik aku suka dengan seseorang, aku mau dapetin sesuatu, aku ingin sesuatu, itu nggak pernah. Jadi dari dulu aku selalu mencari yang aku mau itu dari hasil aku sendiri. Oke. Oh, jadi nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya bapak juga. Tapi kan kamu punya aku. Beda dong. Coy Beda ya? dong. Enggak dong. Beda Canda dong. netizen. Canda. Ada gila-gilanya ya. Terus kamu berarti 19 tahun itu pacaran pertama kali? Pacaran pertama kali dulunya dia adalah mantan asisten dosen aku. Oh, mantan asdos. Iya, Kamu jadi- kuliah berarti udah kuliah. Saya sempat kuliah di kuliah yang di pertama karena aku sempat pindah-pindah kuliah. Di situ dia sebagai asisten dosen yang dia itu sangat perhatian sama aku. Berarti lebih tua. Iya, betul. Tapi kamu kalau misalkan pacaran selama menjalani hubungan sesama jenis ini, Baik. lebih suka yang lebih tua, lebih muda atau sepantaran? Lebih cenderung kemana? Aku lebih cenderung ke mature, Kak. Oh, lebih suka yang sosok dewasa karena dia tadi tuh ngerasa Iya. pengen sosok Punya seorang figur agak ya. ayah. Oke. Kalau Rol, T, B apa? Kok buru-buru amat ke situ? Kalau langsung Enggak, kalau jadi- langsung buru-buru tuh kan jatuh. Ya Allah. Enggak, Lu langsung buru-buru langsung ke top bot apa first sih Enggak, langsung? Kak, jadi gini, kadang-kadang kan kalau misalkan kita lagi live di TikTok ya, iseng-iseng karena dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan secara spontan dan mereka harus menjawab dengan cepat, itu kita bisa menyimpulkan tanpa kartu. Oh, tapi lu udah bisa lihat belum dia? Ya dari bajunya aja kayaknya B deh. Tapi tahu apa buat apa first? Aku first, Kak. Lebih ke Over. Nggak tahu sih sebenarnya aku lebih kemana karena aku ngerasa Paling punya dua sering. pribadi. punya punya sisi pribadi. dua kepribadian. paling sering. Paling sering Gini deh, kalau susah gini, kamu berapa kali pacaran? 4 kali, Kak. 4 kali pacaran. Di 4-4-nya itu kamu seringnya jadi apa? 3-nya aku jadi bottom. Jadi bottom, Iya. jadi yang B, satunya aku kamu jadi top. Oh, berarti Oke. dia lebih sering jadi B. Coba yang paling gampang ada lagi. Tuntutan, Kak. Tuntutan. Oh, di B, Om. Karena Enggak. kan aku bilang dia kan major. Dia mature. Karena seorang yang tadi aku bilang kenapa aku suka major, aku kan suka sosok orang yang lebih dewasa, usianya lebih tua. Karena aku selalu menganggap dia adalah figur papa aku, dia Oke. sebagai abang aku. Tapi menikmati. Papa diisep. Papa diisep. Coba Lanjut. aku mau lihat kuku kamu. Kuku. Apa pengaruhnya sih, Bule? Ngaruh. Kenapa? Kalau perempuan, kalau laki-laki ngeliat cek kuku begini. Oh, begini, gini Kalau ya. perempuan begini melekar. Udah kuetong kali itu paling Ketahuan gampang. dong, ketahuan dong. Iya, itu paling gampang. Itu yang itu tadi gestur itu menggambarkan. Baik. Tapi yang secara spontan ya, kalau kucing-kucing TikTok kan banyak. Halo iya, salam kenal. Oh, iya. Nengges nih. Ah, Benyong. so laki tapi B gitu. Bukan Kalau lagi. dia apa adanya. Iya. Ya aku apa adanya sih. Karena gini, roles itu menurut aku bukan suatu hal yang harus membedakan gender bahwa dia ini seorang laki-lakinya yang sebagai T atau B-nya gitu. Oh, gitu. Paham gak sih, Kak? Jadi, Lebih ke paham. Ya udah. natural. jalanin aja gitu ya. Sharing is caring. Iya, role Berbagi. itu adalah role itu hanya sebuah cerita di ranjang nggak sih kalau menurut Di aku? ranjang. Iya. Iya. Cuma- Tapi gimana ya gue nanya ya? Tapi menikmati. Lebih menikmati jadi T apa jadi B?
Karena ini nanti bakal ada kesimpulan nih kalau misalkan dia ngejawab. Lebih menikmati jadi T apa jadi B? Kalau ngikutin kata hati sebenarnya aku karena Lebih menikmati jadi T atau jadi B? aku jadi B mungkin. Nah, sudah. Seperti itu saya spontan. Oke. Oke, jadi kamu itu udah 4 kali pacaran. Baik. Dengan semuanya rata-rata mature. Iya, Mature semua. mature semua. Oke. Betul. 4 kali pacaran itu lama-lama nggak semua itunya? Momennya? Lama. Di yang pacar aku pertama sendiri aku 7 tahun. 7 Wow, tahun. 7 tahun. Karena itu dari, kalau kata temen aku yang tahu aku kayak gitu bilangnya, lu dari meletek sama dia gitu. Oh pecah perawan sama dia, say. Pecah coy. perawan 7 tahun. Si A lah ya, si A 7 tahun. 7 tahun. Udah jadi B ini. Kita masih kayak Pinop-pinop. Iya. Oh. Iya, masih gesek-gesekan kali iya benar. gitu. Masih penjajakan ya. Iya, Oke, baik. betul. Terus Lalu yang di kedua dia kurang lebih hampir 1 tahun sih kak. 1 tahun. Jadi T atau jadi B? Tadi kan dia bilang B Kan yang kedua T. ini. Oh, B T. Berarti yang T ini, yang terakhir ini yang kamu bilang karena bukan kata hati. Berarti kata hatinya lebih ke B kan? Kenapa Iya. yang terakhir jadi T? Oh bukan, justru yang terakhir itu aku malah jadi B. B. Oh, Yang jadi yang T-nya T keberapa? kapan? Yang T itu aku yang kedua. Oh, yang ke- kedua. Tuh, bener. 1 tahun. Udah tau anak lu dukun. Oh iya bener. Yang kedua kamu jadi T, itu 1 tahun. 1 tahun. Yang ketiga Yang ketiga aku mix juga. mix, Mix. flip flop Apa? gantian. Mix apa kamu? Amerika Sunda? Maria Azari. kali ah. Oh iya. Itu Iya. yang ketiga berarti gantian. Gantian. Betul. Oke, gantian. Yang keempat Aku jadi B. jadi B, pure B. Pure B. Oke. Selama kamu menjalani hubungan gay relationship ini, kan kamu pernah cerita kalau kamu ada mengalami toxic relationship. Betul. Toksiknya seperti apa? Bisa ceritain nggak? Jadi semua circle di 4 ini tuh hampir sama ceritanya. Oke. Balik lagi ya, karena kan sosok aku itu kan pengen sosok orang yang Bisa memanjakan. bisa ngomong, Bisa ngomong, yes. memanjakan, mengerti apa yang kita mau Iya. gitu kan. Mungkin ya itu udah banyak hal orang yang pengen seperti itu kan, pengen punya pacar saling pengertian. Iya. Tapi di sini aku yang lebih dominan karena kalau karena aku treatnya ke dia pun tanpa dia minta sesuatu yang enggak harus aku lakukan lakukan. Contoh halnya aku benar-benar like a wife and Like a wife husband. maksudnya kayak istri dan suami dan istri gitu. Iya gitu. Kayak masakin. Masakin. Bernonok kali ah. iya. Kamu masakin buat pasangan kamu. Betul. Oke. Aku masakin dia, aku cuci bajunya. Cuci bajunya. Aku merawat dia. Merawat dia. Terus apapun kebutuhan dia sampai dia mau kerja yang dia nggak minta, aku tahu dia maunya apa, aku akan layanin Sebisa kamu. total mungkin. Ih, Setotal sayangnya gue normal ya. Kalau enggak udah gue ambang ini anak. Sayang aja gue normal lagi. Berarti dia Gua. tipikal yang pecinta banget, dia cinta banget sama pasangannya. Iya, aku selalu Dia kan nge-treatnya biasanya, gitu. iya, aku Tapi dari rugi dulu banget sih kalau yang udah nanyain. suka sama orang, kalau satu pasti satu. Oke. Gitu. Terus Kecuali aku bener-bener disakitin sama pasanganku yang bener-bener nggak bisa aku maafkan, dalam artian aku jadi punya dendam sedikit. Contoh misalkan kayak dia selingkuh. Di pasangan keberapa? Semuanya selingkuh kan. semuanya ternyata selingkuh. Dan mereka semua selalu bawa orang di tempat tinggal aku sama mereka. Oh, Terus lu ngapain? shit. Ya aku di pertama-tama kan karena aku nggak bisa nge-defense diri aku apa yang harus aku lakukan dan aku nggak mau lepas dari pasangan aku lebih memilih diam. Kamu terima di depan mata kamu pacar kamu ML sama orang lain bawa orang ke rumah terus kamu ngelihat mergokin Iya. dan kamu diem aja. Kalau gue udah terima gue aja. cincang. Iya betul kak. Kok bisa? Itu posisinya lagi saat itu aku ngekos bareng sama pacarku yang pertama. Heeh. Makanya aku udah bertahan selama 7 tahun sama beliau. Oke. Aku percaya totalitas sama dia. Kerja pun karena aktivitas kita sehari-hari itu hampir bareng kan. Kebetulan lokasi kerja kita dekatan, pulang bisa bareng sama aku, berangkat juga bareng sama aku. Tapi di akhir-akhir sebelum aku putus, memang ada tingkah laku yang mulai aneh dan aku curiga, kayak dia jadi sering pulang malam. Oke. Izinnya bilang ada acara di kantornya. Heeh. Pulang-pulang bawa, emang setiap pulang tuh dia kayak bawa makanan, bawa sepatu, Oh, bawa hadiah. nutupin. Aku pikir memang iya, namanya setiap acara kantor pasti ada giveaway atau hadiah atau apa, dan Nggak taunya nggak taunya itu pemberian dari pacarnya selingkuhannya selingkuhannya. dia. Oh my gitu. God. Tapi dia kasih lagi ke aku gitu, anehnya.
kenapa dia terima dan dia ngasihnya ke aku gitu. Terus pada saat kamu melihat pasangan kamu main sama orang lain, itu pernah emang ngelihat langsung dalam keadaan langsung tuhan. dalam keadaan Bahkan lebih sedihnya lagi untuk yang cerita di pacarku yang pertama, aku kan lagi ada acara di kantor, harus ke villa di daerah Puncak. ya. Nah, ada temen aku yang dia itu bekas mantannya sahabat aku. Jadi mereka waktu masih pacaran mampirnya ke kosan aku kan. Kita jadi temen bareng-bareng, main berempat, ngobrol segala macam. Ketika akhirnya temen aku ini udah putus sama mantannya, aku pikir mantannya tetap adalah temanku, jadi aku nggak akan memihak ke siapapun. Sampai akhirnya dia dekat sama pacarku, dekat sama aku juga. Bahkan dia selalu nanya gimana hubungan kalian, karena kan di akhir-akhir itu kan kita sempat berantem terus kan. Dia berusaha untuk menjadi penengahnya. Sampai suatu ketika akhirnya aku titip temen aku untuk temenin pacar gua ya di kosan, karena gua ada acara di kantor gitu selama 3 hari. Kok nggak titip di pet shop aja? Anjing kali ah. Kucing kali ya, tapi emang kucing sih. Terus kamu ke puncak. Feelingku kuat ketika di perjalanan puncak hanya cuman gara-gara aku ketinggalan headset. Iya. Kamu pulang lagi? Aku balik lagi. And then? Aku ketika aku datang ke kosan, posisi pintu dalam keadaan tertutup, gorden dalam keadaan tertutup, lampu dalam keadaan mati. Terus karena itu adalah kosan, aku tahu gimana caranya bisa akses masuk ke dalam. Jendela kita itu kan nggak bisa terkunci rapat, walaupun ada teralis gitu kan. Nah disitulah bisa dibuka. Congkel aku lihat mereka lagi tidur bareng. Tidur barengnya lagi ngapain posisinya? Doggy style. Tindih-tindian. Tindih-tindian. Iya. Dan posisi pacar kamu di situ jadi T-nya. Iya, dia di atas. Padahal mantannya teman aku ini T juga. Kayak mana itu? Adu anggar dong. Enggak. Ya kalau sama pacarnya dia yang mantan itu ya ngalah. Ya, mungkin gedean yang bisa jadi size. Ngaruh nggak sih kalau di dunia, kan aku kan nggak paham yang kayak gini-gini ya. Kalau di dunia per gay gitu, ya aku nggak tahu soalnya. Tapi teman-teman aku banyak. Cuman kayak gini karena tuntutan profesi, jadi kita kayak gini kan, Mbak. Mbak. Ya lemparnya ke gue. Terus. Nah, ukuran tuh ngaruh nggak sih kalau di dunia kayak kalian gitu? Ukuran? Enggak juga sih Kak, tergantung feeling kata hati kita. Kontak eyes dari kontak mata kita ke orang yang kita suka ini, gesturnya apa, dia maunya apa, itu pasti biasa ketahuan. Tapi kan banyak sekarang keker-keker ngondek. Nggak ngaruh, yang penting gitu. Iya benar. Terus toksik yang di sini yang menurut kamu paling dilupakan? toksik aja apa? Paling toksik itu apa? Tadi selain kamu di nyiapin pacaran pertama atau semua di antara? Semuanya. Di antara keempat pacar kamu itu ada yang paling toksik gak? Ada. Karena di pacar aku yang terakhir, di ketiga dan keempat. Oh, 2 terakhir? Iya, karena ini yang paling interest buat aku di cerita ini, nggak bisa aku lupain sampai saat ini dan membuat traumatik buat aku. Kalau yang di pertama, endingnya sebenarnya aku ada happy ending, karena waktu pas aku pacaran sama yang pertama, kita sempat ada komit. Kita nggak akan putus kalau salah satu di antara kita ada yang nikah. Karena kan posisinya dia yang lebih mature daripada aku kan. Sampai akhirnya udah gitu dia merantau, nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Jadi, dia nikah. Iya, itulah yang membuat aku untuk tetap mau bertahan sama dia. Kita nyari kerja dari yang dapat kerjaan yang biasa sampai dia bisa. Tapi ngerasa berdosa nggak sih misalkan kamu tuh masih tetap jadi pacar dia, posisi dia sudah berkeluarga? Justru itu Kak, makanya dengan komitmen itu setelah dia nikah, aku putus. Justru sebelum si pasangan dia itu ada perjanjian kalau tidak putus. Nah, kalau udah nikah karena dia ngerasa ada salah, jadi kamu minta putus. Iya, jadi itulah yang membuat aku selalu maafin yang pertama juga kalau dia selingkuh, karena aku selalu pegang komit omongannya dia. Tapi kamu ini jatuhnya gay atau bisex? Selama aku udah masuk ke dunia ini sih aku udah pure gay sih. Udah pure gay. Nggak ada pemikiran untuk berubah? Kayak jadi pelampiasan aja kayaknya. Karena aku pikir gini, aku sama laki-laki juga aku sering di. Kaum Sodom laknatullah loh. Ya Allah. Lu kenapa jadi ceramah di sini? Oke, anggaplah 4 orang pacar ya. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Kita bahas yang C dan D. 2 terakhir kan? Betul. Itu apa yang mereka lakukan dan bagaimana hubungan kalian? Di pacar aku yang ketiga dan 4, yang ketiga ini adalah aku C, anggaplah C. C dan D. Aku nggak tahu kalau C dan D ini tuh sebelumnya mereka pasangan. Hah? Oh, mereka juga ketiga dan pacaran. keempat. Iya, jadi mereka juga saling mantanan Kak. Oh, berarti tandanya lu tuh circle-nya itu aja dong pacarannya. Betul.
Kok bisa? Kayak temen gue orang Bogor itu tuh aja muter. Kalau udah punya pacar. Iya kan. Jangan bawa orang lain. Lanjut. Iya. Itu, mereka jadi mantanan. Kamu tahu dari mana kalau mereka tuh mantanan? Jadi apakah si C yang cerita atau iya, si D yang sebenarnya si C ini kan selalu kan namanya pasangan pasti ada pilot talk kan, dan kadang-kadang kayak ceritain dong mantan lu tuh dulu kayak gimana sih yang terakhir. Kita kayak berbagi sharing gitu, kayak sambil mungkin dengan kita cerita kayak gitu kita bisa saling belajar, introspeksi, belajar dari kesalahan kita yang kita pengen apa nggak ada kesampaian, mungkin sekarang kita bangun bersama. Kayak gitu kan. Nah, ternyata sama yang si C ini juga aku kena ditipu sama dia, Kak. ditipu apa? Uang? Segala macam. Dari awalnya dia bilang dia anak kolong merat, dia punya ini punya itu. Ketika dia dapetin aku, dia tahu aku dapat kerjaan yang lumayan gajinya bagus. Iya, gaji salary aku bagus. Itu akhirnya dia sedikit-sedikit ngambil uang aku, dan dengan tulusnya aku sampai belikan pacarku yang si C ini rumah beserta isinya atas nama beliau. Wow. Hebat dong, kamu berarti. Bukan hebat, Bodoh. Bodoh. Barang tuh kan. Tanah sama rumah itu atas nama pacarnya. Aduh. Iya, bahkan kenapa? sampai keluarganya pun aku bikinin usaha untuk kakaknya, usaha kecil-kecilan. Tapi keluarga kamu tahu nggak kalau kamu gay? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Nah, keluarga pacar mantan-mantan kamu tahu nggak kalau mereka Tahu gay? untuk yang si C dan si D. Oh, jadi mereka sudah merdeka. Iya, mereka memang punya riwayat mungkin dari keluarganya ada yang sama, jadi keluarganya menerima. Asma jatuhnya ya, dia ada riwayatnya ya. Jadi berarti bapaknya si C, bapak si C ini tahu kalian berhubungan, punya berpasangan. Betul kan? Dan tinggal bareng sama bapaknya. Seminggu bisa 2-3 kali bapaknya nginep di rumah. Itu pun aku karena aku bilang like a wife and husband. Jadi aku pun kayak nge-treat bapak itu kayak mertua. Aku urusin makannya, aku urusin kebutuhannya, rokok, makan, sampai semua lah. Sampai dia sakit pun aku yang bawa, aku pijitin. Kamu semua yang keluarin duit itu? Semua. Kapan aku dapat yang kayak gini ya? Cewek, maksudnya cewek. Tapi di sini yang membuat aku sedikit yang membuat aku jadi trauma adalah karena makin lama selama 4,5 tahun aku sama si C ini. 4,5 tahun sama 4,5 tahun aku mengalami yang namanya KDRT. Oh my god. Aku hampir digorok sama bapaknya. Aku hampir mau dipukul pakai linggis. Diapain? Pakai linggis? Mau dihantam. Hantam pakai linggis. Aku sering ditendang dan diinjak dari kasur. Ini bapaknya nih? Bapak dan anaknya. Bapak dan pacarnya? Karena iya, bapak dan mantan. Jadi mereka berdua ngeroyok kamu? Iya, karena bapaknya ini tuh berusaha untuk melindungi anaknya juga kan. Karena kita sering ada pertikaian gara-gara dia selingkuh kan. Berkali-kali bawa orang juga ke rumah. Kamu nggak lapor ke polisi? Enggak, sampai emang bodoh kamu, memang bener bodoh banget. Harus ada dia malu juga lah. Masa lapor polisi? Tapi nggak bisa kalau kayak gitu tuh, namanya jatuhnya kamu memuliakan kesalahan. Dan pas kalau misalkan nih ya, gue kasih tau ya, kalian mau pacaran sama laki-laki, mau perempuan, mau laki-laki sama laki-laki, mau perempuan sama perempuan, namanya sayang itu dijaga bukan dirusak. Kalau kamu kayak gitu namanya merusak. Kan tadi kata ngerasa dia kan kayak suami kamu, jatuhnya rumah tangga harusnya bahagia. Kalau berantem jatuhnya rumah duka tuh, paham? Bikin mama emosi deh. Sabar. Ini kan dia mau cerita. Terus apa penyebab pertengkaran itu selain selingkuh? Yang paling fatal selingkuh. Paling fatal selingkuh, dan dia itu sering ngambilin uang aku diam-diam sih, Kak. Dan dari itu untuk dia seneng-seneng juga ke orang lain. Dari mana? ATM, dompet, bahkan aku kerja pun ATM kan dia yang pegang. Gajiku semua dia yang pakai. Dan aku masih ya udahlah, kan aku bilang kan like husband and wife. Jadi aku pikir ya udah oke. Gitu. Dia kerja juga bareng sama aku, dia juga sempet jobless lama. Aku yang ngangkat dia kerja bareng sama aku. Dari yang biasa sampai jadi lebih luar biasa daripada aku. Gaji pun full untuk dia sendiri. Punya aku dia ambil juga. Emang kayak gitu. Sekarang malah lagi ngetren teman ditolong, pacar ditolong malah ketahuan nyolong. Emang ngetren. Orang kita ngebantu baik-baik terus ujungnya di belakang kita dijelek-jelekin, udah biasa itu. Pengalaman ya? Saya ya. Pengalaman. Orang lu kenal orangnya juga. Terus abis itu di hari itu pertengkaran sampai kamu hampir digorok, hampir kamu dipukul pakai linggis apa segala macam. Sama rambut aku dijenggut, diseret ke belakang dapur. Terus aku hidungnya sampai sempet patah ke sebelah kiri.
mataku bengkak, leherku habis dicakar, terus di dadaku juga udah banyak bekas luka Dan dari orang kuku. tuanya menyaksikan. Orang tuanya menyaksikan dan cuman malah di situ kata mantanku bilang usir aja dia di sini, kata dia gitu, karena dia bikin malu keluarga kita. Dan bapaknya dorong aku untuk pulang, dan aku tetap nggak mau pulang karena alasan satu, nggak mungkin dengan kondisi aku yang udah babak belur aku pulang ke rumah. Yes, betul. Kedua, itu rumah masih milik aku pribadi sebenarnya secara nggak langsung ya, karena kan itu pure uang aku. Bapaknya pun nggak mau tahu. Dan yang ketiga adalah karena aku masih sayang sama pacarku ini gitu. Karena ini berantemnya aku sama dia kan nggak sekali dua kali, itu bahkan hampir seminggu bisa 4-3 kali, dan selalu seperti itu. Dan aku pernah sampai betisku diinjak, ditekan, dan handphone kita berkali-kali pecah, hancur. Aku masih maafin karena ketika aku ngeliat kita udah sama-sama memar, babak belur, aku langsung Kasian, rasa bersalah. Iya, memori aku tuh keinget kayak oh kita pernah tawa bareng-bareng, kita pernah seneng bareng-bareng, makan bareng segala macam. Oke, aku akan maafin. Terakhir yang membuat aku putus dari dia itu adalah ini menyakitkan buat aku karena posisi kakek aku kan lagi sakit di rumah. Aku harus pulang ke rumah ngurusin beliau karena kan aku sama ibuku tinggal sama kakekku ya aslinya. Di saat aku lagi kondisi butuh didukung, butuh dijenguk segala macam, dia malah membawa orang lagi datang ke rumah itu. Kasus yang sama Seperti yang mantan pertama aku, feelingku nggak enak. Aku datang ke sana di malam itu juga, aku lihat apa yang mereka lakukan. Itu pun caranya aku nggak dobrak pintu karena posisi pintu dikunci. Oke, gimana caranya? Kebetulan di rumah itu kan sering ada trouble kayak air rusak, apa segala macam kan, kita ada namanya apa toren kita di atas. Toren. Pokoknya bocor rumah tuh aku semua juga yang melakukan ngebenerin, aku reparasi semua itu aku sendiri. Jadi aku semua. mungkin dibilang multifungsi, bahkan rumput aku yang potongin, semua lah ya. Pokoknya aku yang mengurus rumah itu gitu kan. Aku ingat aku pernah meletakkan tangga di mana aku sering reparasi mesin air. Oke. Akhirnya kebetulan kan dapur aku kan semi outdoor. Ya. Aku naiklah ke genteng dan aku loncat dari belakang. Aku dobrak dan mereka dalam keadaan doggy style. Pacar kamu jadi topnya apa botnya? Jadi topnya karena yang aku pergokin dan aku interogasi mereka, pacarku nih pacaran sama anak umur kurang lebih 18 tahun. Pacar kamu umur? 39. Oh, jadi selingkuhannya itu 18 tahun? Iya, masih baru lulus sekolah dan baru kerja. Untung gitu. untung nggak mati di atas perut tuh pacarku. Kayak gitu sih Kak. Terus disitulah kan selama ini kan aku tahu dia itu kan selingkuh itu hanya dari by chat kayak gitu kan. Aku nggak pernah nyaksiin langsung apa yang dia lakukan. Sampai akhirnya itulah yang membuat aku selalu kayak denial gitu, kayak enggak, ini masih bisa dimaafkan karena gue nggak pernah ngeliat langsung. Bahkan aku pun selalu bilang sama dia gue nggak tahu, gue kan dia nanya kenapa lu nggak pernah mau ninggalin gue setiap kalau lagi berantem kan, kenapa lu nggak mau ninggalin gue, kan lu tahu gue pelacur, kan lu tahu gue suka main sama orang, kenapa gitu ya lu nggak perlu nanya kenapa, lu tau lah apa yang gue bisa lakuin selama ini ke lu. Nah gue bilang gitu ya, tapi satu hal, kalau gue ngelihat langsung di depan mata gue lu kayak gimana, mungkin gue udah give up. Dan mungkin balik lagi, Tuhan juga mungkin capek ya berkali-kali negur aku gitu kan, bahwa aku kan selama sama dia, aku lupain semua keluarga aku nggak pernah pulang, sama sekali nggak pernah pulang. Yang aku bilang gajiku pun full, aku nggak kasih ke orang tuaku, pure murni untuk dia semua. Apapun kebutuhan dia is number one for me, just it, always just him and just him. Kenapa kamu kecintaan sama dia? Apakah dia memiliki mohon maaf kelamin yang besar sehingga bisa memuaskan kamu atau bagaimana? Enggak sih Kak, karena aku ngerasa dia adalah dreams come true-nya aku selama Mimpi ini. ya. Oh, Iya. your dreams. Iya. Jadi kamu punya Look yang aku harapkan. look-nya kayak gini. Emang cakep. Ya kalau dari ini aku ya kriteria aku tuh Kriteria. ada semua di sana Kak. Oh. Gitu. Itu yang membuat aku ngerasa Itulah kadang-kadang aku bilang cinta pakai hati boleh tapi otak dibawa. Kok udah kayak gini gimana? Terus waktu itu ketika melihat mereka melakukan doggy style, Baik. itu apa yang kamu lakuin? Pertama kali yang kamu lakuin adalah apa? Ngajak Teresa mungkin? Coy.
Terus ketika aku aku bilang kayak gitu, dia ngasih celah sedikit untuk nggak terlalu defense anak ini. Disitulah kesempatan aku untuk menghajar anak itu. Jadi kejadiannya habis dari kamar kamu diseret ke dapur. Iya, sama mantanku itu demi supaya ngeprotek si Brondong ini. hanya ada dia berdua di rumah, Kak. Ternyata bapaknya mantanku pun lagi ada di dalam rumah dan posisi tidur di ruang tamu. Ternyata bapaknya malah tetap ngebantu anaknya ini sebagai mantanku ini ya. Jadi kayak psycho, Kak, jadinya rame di situ. Akhirnya anak ini, si bocil ini minta keluar kan, langsung minta pertolongan sama warga.